Hai Tribuners, Dorna dan FIM puji gerak cepat Marshall sirkuit Mandalika. Wow, yuk kita bahas. Marshall menjadi salah satu unsur paling penting dalam balap MotoGP atau World Superbike atau WSBK, sebab mereka adalah orang pertama yang memberikan pertolongan bagi pembalap yang terjatuh atau mengalami masalah pada motornya. Sebab mereka adalah orang pertama yang memberikan pertolongan bagi pembalap yang terjatuh atau mengalami masalah pada motornya. Peran Marshall pun sangat terlihat di sirkuit Mandalika, baik saat ajang MotoGP maupun WSBK. Pada saat WSBK 2022 di sirkuit Mandalika, tanggal 3 hingga 5 Maret lalu, gerak cepat Marshall sirkuit Mandalika membuat balapan berjalan lancar. Gerak cepat Marshall ini mendapat pujian dari FIM dan Dorna Sport. Pada saat Super Pole Race dan Race 2 WSBK Red Flag dikibarkan akibat tabrakan pembalap di sirkuit Mandalika Minggu 5 Maret 2023, sehingga balapan harus dimulai ulang. Red Flag pertama di hari Minggu yang cerah itu terjadi pada Super Pole Race setelah Jonathan Rea terseret keluar lintasan di tikungan kedua pada lap 2. Insiden ini rentetan dari tabrakan satu lap sebelumnya ketika di awal balapan yang melibatkan Alex Lowes, Loris Bas, dan Danilo Petrucci. Insiden ini bahkan mengakibatkan motor Lowes nyaris patah jadi dua, sementara motor Bas tertinggal di lintasan. Race Director kemudian memutuskan untuk menghentikan balapan sementara. Demikian juga ketika Race 2 pada siang harinya saat insiden di tikungan 11 pada lap 8. Kejadiannya menimpa Michael van der Mark dengan Philip Oetel hingga keduanya terpaksa absen dari balapan. Kinerja Marshall Mandalika di WSBK 2023 menunjukkan peningkatan sebab mereka kini semakin berpengalaman. Priyandi Satria mengungkapkan pada saat WSBK 2021, Marshall di sirkuit Mandalika tidak hanya dari Nusa Tenggara Barat tetapi juga luar NTB, termasuk luar negeri, begitu juga saat MotoGP 2022 lalu. Tetapi di WSBK 2022 dan 2023, jumlah Marshall dari luar terus dikurangi. Tujuannya tentu tidak lain untuk memaksimalkan sumber daya manusia atau SDM daerah. Apalagi Marshall dari putra Nusa Tenggara Barat sudah semakin berpengalaman dari beberapa kali balapan. Hal itu tentu menjadi salah satu tujuan hadirnya Mandalika, yakni membuka lapangan kerja bagi putra daerah sekaligus menjadi bagian dari pengembangan Mandalika. Dengan demikian, menurut Priyandi tentu peningkatan kapasitas masih perlu terus dilakukan sehingga para marshal kita tidak hanya bisa tampil di daerah sendiri tetapi sampai luar negeri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.